bagaimana mengelola sebuah mindset mental survivor ya. Kalau saya tanyakan itu karena posisinya banyak sekali vendor yang bilang, itu terlalu murah, ini terlalu mahal. Tapi menurut saya itu kan dapur ya, intinya dapur dan itu privasi. Yang ingin saya tanyakan lebih dalam sebenarnya, bagaimana sih menjadi seorang pebisnis handal? Orang-orang mungkin di sini teman-teman belum mengenal yang namanya invoice, terus bagaimana kita mengeluarkan quotation ya, penawaran ke klien, terus bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang artinya mungkin ada follow up. Yang follow up itu mungkin dari bahasa kita mungkin belum bisa, mungkin pakai bahasa Jawa, tapi mungkin apa? Ya intinya yang ingin saya tanyakan, bagaimana nge-branding vendor yang baik. Survival. Menjadi pebisnis survival. Pebisnis survival. Oke. Terus yang pebisnis yang bisa bertahan gitu. Ya, mindsetnya sama, mungkin dikasih racikan sedikit aja Mas. Bagaimana kayak saya lihat di tempat di Semarang, ini contohnya Mas Salman, dia ngasih contoh, kamu kalau mau ngedraft ke klien, kasih quotation, kasih foto, itu caranya bagaimana Mas? Oke. Ini lebih detail banget ya. Cuma sepintas saja ke Bapak Mas, kasih Oke. jawabannya. Terima kasih. Jadi gini, sebenarnya tadi udah aku bahas. Mas siapa namanya? Mas Isam. Mas Isam. Untuk menjadi pebisnis yang survival, kita nggak boleh sia-siain waktu, Mas. Kita harus tempa diri kita semaksimal mungkin. Allah kasih waktu kita 24 jam maksimal ya. Tidur nggak usah lama-lama lah, ya nggak? 4 jam aja, tapi sisanya maksimalin. Jangan ngobrol, jangan main game, mabar. Maksimalin kalau mau jadi pebisnis handal tuh. Maksimalin waktu, ya Mas Isam. Yang kedua tentang quotation, tentang penawaran, follow up. Ini masuknya ke ranah bener-bener touching customer harus gimana. Pertama untuk penawaran Mas, kalau saya jelas memperlihatkan foto, ya kan? Dari medsos kan orang lihat kan. Tapi yang kedua yang lebih detail itu dari bahasa, pelayanan. Nah, untuk lebih detailnya lagi, racikannya nih, kalau Mas mau bisa nerapin, Mas harus ngasih saran detail sampai wardrobe. Itu namanya fashion stylist. Warna yang cocok untuk mbaknya nih yang warna kulitnya hitam misalkan, gimana? Itu fashion stylist Mas harus belajar. Kalau mau lebih ya, dibandingkan fotografer-fotografer lain, dalam penawaran Mas harus tahu yang namanya fashion stylist. Itu dulu aja deh, yang pertama pelajarin. Masih banyak Mas untuk penawaran. Oke, terima kasih buat Mas Isam yang sudah kasih pertanyaan, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak ini buat Mas Fakih yang sudah berbagi ilmu kepada kami semuanya. Karena waktunya ini sudah habis, ini ada acara berikutnya. Kami ucapkan banyak terima kasih buat Mas Fakih. Sedikit lagi Mas Fakih, ini motivasi, kata-kata motivasi buat kita semuanya, barangkali punya motivasi agar kita tambah semangat dan insya Allah untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Semoga Mas Fakih, kata-katanya gimana? Oke, penyemangat dari saya mau bilang hidup itu cuma sekali teman-teman. Kalau kita nyanyiin waktu, kita akan tergolong ke manusia yang merugi. Merugi itu berkaitan sama waktu. Waktu itu adalah makhluk yang, salah satu makhluk yang spesial yang diciptain oleh Allah dan dibahas satu surat, di surat Wal Asri. Kalau teman-teman tahu, baca artinya. Jangan sampai kita masuk ke ranah manusia-manusia yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu dihisap teman-teman. Waktu itu dihisap, ya. Dan ketika kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita akan bisa membahagiakan orang-orang yang kita anggap penting. Itu, ya. Kalau kita bisa sukses, yang bahagia nggak cuma kita teman-teman, tapi orang-orang yang kita anggap penting juga bisa ikut bahagia, bangga minimal lihat kita sukses. Itu teman-teman. Dan yang terakhir,
carilah bisnis yang berkah dari segala hal yang paling kecil. Misalkan nih teman-teman dapat duit buat dari wedding 2 juta, jangan buat mabok. Jangan buat mabuk. Hal-hal yang kecil kayak gitu itu bisa ngaruh ke keberkahan teman-teman. Dan bahkan bisa ngefek besar. Coba analisis teman-teman. Ya, analisis itu. Yang tahu diri teman-teman sendiri. Yang tahu teman-teman sendiri. Keberkahan itu ngefeknya sangat luar biasa. Apalagi kita cari yang halal kan? Ya, itu. Semua hubungan kalau yang halal ke vertikal teman-teman, langsung ke atas. Kalau horizontal yang haram banyak, ya, itu teman-teman. Mungkin itu. Oke, terima kasih buat Mas Fakih atas motivasinya untuk kita semuanya. Dan kami ucapkan kembali banyak terima kasih atas sharingnya di kesempatan hari ini yang berbahagia tentunya untuk kita semuanya. Saya ucapkan kembali terima kasih. Banyak terima kasih buat Mas Fakih untuk di kesempatan sore hari ini. Ini buat teman-teman juga, ini acara hari ini juga setelah tadi kita sharing bareng Mas Fakih di dunia manajemen fotografi. Sekarang ada hunting outdoor bareng nanti ditemani oleh 2 perias yang alhamdulillah di kesempatan sore hari ini sudah mensupport kita semuanya, yaitu dari Ayu Elsadi dan juga dari Yara Zahra. Semoga untuk teman-teman bisa dipersiapkan alatnya, kita hunting bareng.